Suara langkah kuda terdengar berat di jalanan berbatu, bercampur denting lembut besi pelana yang bergoyang. Udara malam itu dingin, menusuk, dan sepi. Gerbang barat istana Joseon berdiri seperti raksasa tua yang menatap siapa saja yang berani melintas. Hanya lampion-lampion gantung yang bergoyang pelan, memberi cahaya redup pada jalan yang berbau tanah basah. Di bawah cahaya itu, Han Ji-won berdiri. Tubuhnya tegap, wajahnya nyaris tak menampakkan emosi. Tangan kirinya meraih gagang pedang pendek yang tersembunyi di balik jubah. Tidak ada kata peringatan, tidak ada salam hormat, hanya satu gerakan cepat. Bilah baja menyapu udara, menembus di antara tulang rusuk seorang pria yang baru saja turun dari kuda. Suara napas terhenti, tubuh korban goyah, lalu jatuh seperti karung beras yang dibuang. Darahnya merembes di antara celah batu, mengalir pelan ke arah saluran pembuangan. Ji-won memeriksa wajah korban. Tidak ada keraguan, ini adalah mata-mata istana yang sudah diincarnya selama berminggu-minggu. Namun, sesuatu aneh. Saat ia memeriksa tubuh itu, tangannya menemukan sebuah gulungan kecil di dalam saku bagian dalam jubah korban. Gulungan itu dibungkus kain merah tipis, disegel dengan lilin, dan diberi cap keluarga bangsawan. Ji-won mengenali cap itu, simbol bunga seruni dengan 3 kelopak. Simbol milik keluarga Lady Seo Yura. Matanya menyipit. Seharusnya mata-mata ini bekerja untuk faksi musuh, bukan untuk istri seorang panglima militer tertinggi. Perlahan ia membuka segel lilin, namun sebelum isi surat terbaca, suara derap kuda terdengar lagi dari kejauhan. Ji-won menyelipkan surat itu ke dalam ikat pinggangnya. Ia tidak bersembunyi, ia berjalan santai ke sisi gerbang, menunggu. Satu kuda mendekat, penunggangnya membawa obor, wajahnya tertutup kain hitam. Keduanya saling tatap sesaat. Tak ada kata-kata, tapi ketegangan itu terasa seperti benang yang hampir putus. Penunggang itu menatap mayat di tanah, lalu menoleh pada Ji-won. Tatapan itu bukan marah, bukan terkejut, melainkan seperti sedang menilai. Setelah beberapa detik, ia menarik tali kekang kudanya, berbalik, dan menghilang di balik kegelapan. Ji-won menunduk sekali lagi pada mayat di kakinya. Tidak ada saksi selain bayangan. Tidak ada bukti, kecuali surat dengan cap keluarga Lady Seo Yura yang kini ada di tangannya. Dan di dalam pikirannya, satu pertanyaan mulai terbentuk. Kenapa seorang wanita bangsawan yang nyaris tak pernah keluar dari istana, punya hubungan dengan seorang mata-mata yang seharusnya mati tanpa diketahui siapapun? Namun, Ji-won tahu satu hal, apapun jawabannya, ini bukan awal yang ia rencanakan. Ini adalah pintu pertama menuju permainan yang lebih besar. Langit malam di atas istana dipenuhi cahaya lampion. Musik kecapi bercampur dengan denting gelas. Tawa para bangsawan bergema di halaman tengah yang dibatasi tembok tinggi dan gerbang berukir naga. Malam itu adalah pesta musim semi, namun di mata Han Ji-won, ini bukan perayaan, ini adalah arena. Ia berdiri di pinggir kerumunan, setengah tubuhnya tersembunyi di balik pilar kayu berlapis pernis merah. Matanya bergerak cepat, menghitung setiap penjaga, mengamati arah tatapan para pejabat, dan menandai setiap jalur keluar yang tidak diawasi. Suara obrolan mengalir seperti arus sungai, tapi Ji-won mencari satu wajah di antara puluhan. Di sisi lain halaman, Lady Seo Yura melangkah perlahan. Kipas sutra putih dengan sulaman bunga seruni menutupi sebagian wajahnya. Gaun hanbok berwarna gadingnya tampak kontras di tengah warna-warna cerah para undangan. Tatapannya tidak tertuju pada musik atau tari-tarian. Ia menyapu pandangan ke sekeliling, dan sesaat kemudian, matanya bertemu dengan mata Ji-won. Tidak ada anggukan, tidak ada gerakan tangan, hanya perpindahan halus langkah kakinya yang membawanya lebih dekat. Ji-won tetap diam, membiarkan jarak mereka menyempit, hingga Lady Seo berdiri cukup dekat untuk suara napasnya terdengar di sela musik.
Sebuah lipatan kertas kecil berpindah dari bawah kipasnya ke tangan Jiwon yang tersembunyi di balik jubah. Tidak ada yang memperhatikan, atau setidaknya, begitulah kelihatannya. Namun, di sudut halaman, Panglima Jang Myung-ho berdiri tegak, mengenakan jubah hitam berhias bordir emas naga berkepala ganda. Usianya 50, rambutnya sudah mulai memutih di sisi, tapi tatapannya masih tajam seperti pisau yang diasah. Tangan kanannya memegang cangkir arak, tangan kirinya bersandar di gagang pedang yang terselip di pinggang. Ia melihat semuanya. Gerakan kipas, langkah Lady Seo, dan bagaimana Jiwon tidak pernah sepenuhnya memalingkan pandangan. Yang membuat Jiwon terhenti bukanlah kenyataan bahwa ia tertangkap basah, melainkan ekspresi di wajah Myung-ho. Tidak ada kemarahan. Tidak ada keterkejutan. Hanya senyum tipis yang seperti sedang menghitung langkah lawan di papan permainan. Di sekeliling mereka, pesta terus berjalan. Para bangsawan menari, musik mengalun, angin malam membawa aroma bunga plum. Tetapi di antara tiga orang ini, Jiwon, Lady Seo, dan Myung-ho, suasana pesta sudah berubah menjadi medan perang yang tak terdengar. Dan Jiwon sadar, apapun isi lipatan kertas di tangannya, ia kini menjadi bagian dari permainan yang pemainnya tidak pernah bermain untuk kalah. Malam di Istana Joseon selalu tampak tenang, di permukaan. Namun, di lorong-lorong gelap yang jarang dilewati, bisikan rencana dan bau darah seringkali menjadi nafas yang tak terdengar. Han Jiwon, pengawal bayangan yang terbiasa menghilang di tengah malam, dipanggil secara pribadi oleh Panglima tertinggi, Jang Myung-ho. Suara Myung-ho dalam, berat, namun syarat dengan nada licik yang tak pernah hilang dari setiap ucapannya. Lord Kim, kata Myung-ho, sambil menatap keluar jendela. Ia telah bersekongkol dengan musuh di utara. Malam ini, kau yang akan mengakhirinya. Tidak ada pilihan untuk menolak. Perintah itu adalah perintah langsung dari Panglima tertinggi. Namun Jiwon tahu, Myung-ho bukan tipe yang memberi misi tanpa alasan tersembunyi. Di bawah cahaya bulan pucat, Jiwon bergerak seperti bayangan. Jalan menuju kediaman Lord Kim sepi, namun udara terasa berat, seakan tahu akan ada nyawa yang direnggut malam itu. Ia menyelinap melewati pagar kayu, menghindari penjaga, hingga akhirnya menemukan targetnya. Lord Kim, duduk sendirian di ruang kerja, di depan lilin yang hampir padam. Pertarungan singkat pecah. Pedang beradu, napas terengah, kayu berderit di bawah kaki. Lord Kim bukan pejuang biasa, tapi usianya membuat gerakannya melambat. Sebuah tusukan cepat dari Jiwon menembus pertahanan. Lord Kim terhuyung, darah membasahi jubahnya. Dengan sisa napasnya, ia memandang Jiwon dengan tatapan penuh luka, bukan hanya di tubuhnya, tapi di hatinya. Bukan aku, Myung-ho lah, pengkhianat itu. Kata-kata itu menusuk lebih dalam dari bilah pedang. Lord Kim terjatuh, tapi tangannya menggenggam erat sesuatu. Jiwon menariknya, sepotong surat robek, setengah terbakar di ujungnya. Tulisan tangan itu, Jiwon mengenalinya. Garis huruf yang halus namun tegas. Identik dengan lipatan kertas yang Lady Seo selipkan di balik kipasnya pada pesta musim semi. Hatinya berdegup lebih cepat. Apa hubungan Lady Seo dengan Lord Kim? Dan mengapa potongan surat ini memuat daftar nama? Nama-nama pejabat militer, beberapa sudah mati, beberapa masih hidup. Namun matanya membeku ketika melihat satu nama di barisan berikutnya. Namanya sendiri, Han Jiwon. Di luar, angin malam membawa suara derap kuda di kejauhan. Jiwon segera menyembunyikan potongan surat itu di balik jubahnya. Ia tahu, mulai malam ini, ia bukan hanya pemburu, tapi juga buruan. Hujan gerimis turun tipis malam itu, membasahi genting istana hingga memantulkan cahaya lentera. Han Jiwon berdiri di tepi paviliun kecil, menatap ke arah bangunan utama yang menjulang gelap di bawah langit kelabu. Sejak kejadian di kediaman Lord Kim, pikirannya tak pernah tenang. Kata-kata terakhir bangsawan tua itu masih bergaung, Myung-ho lah pengkhianat itu.
Namun yang membuat Jiwon lebih gelisah adalah potongan surat robek di balik jubahnya. Tulisan tangan Lady Seo yang memuat daftar kematian, termasuk namanya sendiri. Malam ini ia memutuskan untuk mengambil langkah berani, menguji Lady Seo. Jika ia memang terlibat, Jiwon ingin melihat sampai sejauh mana ia mau bermain. Ia mengirim pesan samar melalui pelayan istana. Jika ingin bicara, temui aku di lorong timur, lewat tengah malam. Lorong itu bukan sembarang lorong. Letaknya tersembunyi di sisi dalam tembok istana, jarang dilalui, dan hanya digunakan untuk pergerakan rahasia para pengawal bayangan. Tempat sempurna untuk sebuah konfrontasi. Tengah malam, bunyi tetesan hujan beradu di atap genting. Kabut tipis menyusup di antara celah bangunan. Jiwon berjalan perlahan, menyusuri lorong panjang yang hanya diterangi sedikit cahaya dari lentera minyak. Tangannya tetap dekat dengan gagang pedang. Setiap bayangan di sudut tembok terasa seperti mata yang mengawasinya. Dari kejauhan, suara langkah pelan terdengar. Siluet seorang wanita muncul di ujung lorong. Gaun hanbok mewah dengan warna pucat, kipas tertutup di tangannya. Lady Seo berjalan anggun, namun matanya memantulkan sesuatu yang tak bisa Jiwon baca. "Kau memanggilku," katanya lirih, suaranya hampir tenggelam oleh hujan. "Apa yang begitu penting hingga kita harus bertemu di sini?" Jiwon menatapnya tanpa senyum. "Aku ingin tahu, Lady Seo, mengapa tulisan tanganmu ada di sebuah daftar pembunuhan?" Lady Seo terhenti beberapa langkah darinya. Ekspresinya tetap datar, meski jemarinya sedikit mengencang memegang kipas. Namun sebelum ia sempat menjawab, suara lain memotong keheningan. "Menarik sekali." Dari bayang-bayang dinding, belasan sosok muncul. Pasukan bayangan istana, pakaian mereka hitam pekat, wajah tertutup kain. Di tengah mereka, Panglima tertinggi Jang Myung-ho melangkah keluar, payung hitam di tangannya. Wajahnya teduh tapi matanya penuh kepastian. "Han Jiwon," katanya sambil mendekat, "kau ditangkap atas tuduhan pembunuhan Lord Kim." Dua prajurit maju, namun Jiwon mengangkat pedangnya. "Kau membuat tuduhan palsu, Panglima." Myung-ho tersenyum tipis. "Palsu? Bukti ada di tanganku." Ia mengangkat sebuah gulungan kertas. Segel lilin merah masih utuh, dan ketika dibuka, di dalamnya ada perintah pembunuhan terhadap Lord Kim, lengkap dengan tanda tangan yang, entah bagaimana, persis seperti milik Jiwon. Jiwon terdiam. Ia tahu itu palsu, tapi dari sudut mata, ia melihat Lady Seo masih berdiri di ujung lorong. Wajahnya tetap dingin. Tidak ada gerakan untuk membela, tidak ada kata-kata pembelaan. Hanya tatapan yang terasa, menilai. Pasukan Myung-ho mulai mengepung. Jiwon menghitung jarak, tapi lorong ini sempit, dan jumlah mereka terlalu banyak. Ia melirik ke arah Lady Seo, berharap setidaknya ada tanda bahwa ia di pihaknya. Namun yang ia dapat hanyalah pandangan singkat. Sebelum Lady Seo berbalik, melangkah pergi tanpa sepatah kata. Keheningan yang ditinggalkan langkahnya justru lebih menyakitkan daripada teriakan pengkhianatan. Jiwon sadar, malam ini ia sendirian. Pasukan menyerbu. Suara logam beradu memenuhi lorong, percikan api sesekali terlihat ketika pedang bertemu pedang. Jiwon bergerak cepat, menghindar, memukul mundur, namun setiap kali ia menangkis, serangan lain datang dari arah berbeda. Kekuatan mereka bukan untuk membunuh, tapi untuk melumpuhkan. Sebuah pukulan keras menghantam bahunya dari belakang. Pedangnya terlepas. Tubuhnya dibanting ke tanah batu yang basah. Napasnya terputus oleh hentakan lutut prajurit di punggungnya. Myung-ho melangkah maju, menatapnya dari atas. "Kau pikir kau bisa bermain di wilayahku, Jiwon? Kau hanya bidak. Dan malam ini, bidak itu akan dibuang." Hujan makin deras, membasahi lorong. Lentera berkedip tertiup angin. Jiwon mencoba mengangkat kepalanya, namun pandangannya kabur. Yang terakhir ia lihat sebelum segalanya gelap adalah bayangan Lady Seo di ujung lorong, samar di balik tirai hujan, berhenti sejenak, lalu menghilang. Ketika sadar, Jiwon sudah berada di ruang penjara bawah istana.
Dingin, lembab, dan bau besi karat memenuhi udara. Tangannya terikat rantai. Dari luar sel, ia bisa mendengar percakapan samar para penjaga tentang eksekusi di depan umum. Myung-ho ingin memastikan kematiannya jadi tontonan dan peringatan. Namun di balik rasa sakit dan kemarahan, satu hal semakin jelas di pikirannya. Lady Seo bukan sekadar pemain pasif dalam permainan ini. Ia sengaja membiarkan Myung-ho menang malam ini. Pertanyaannya, untuk tujuan siapa? Ji-won menggenggam jemarinya yang luka, berjanji dalam hati, malam ini hanyalah awal dari balasan. Langit pagi di istana biasanya penuh suara gong dan langkah teratur para penjaga. Namun pagi itu, Han Ji-won hanya mendengar tetesan air dari langit-langit penjara. Ia tidak tahu sudah berapa lama terkurung, mungkin hanya 1 malam, mungkin lebih. Waktu terasa lambat di ruang lembab itu. Tiba-tiba, dari ujung lorong penjara, terdengar langkah cepat. Bukan langkah penjaga biasa. Irama langkahnya ringan, nyaris tak terdengar, namun jelas mendekat. Kunci berputar, pintu sel terbuka. 3 sosok bertopeng kain hitam masuk, pakaian mereka mirip pasukan bayangan tapi tanpa lambang istana. Salah satu dari mereka, seorang wanita bertubuh ramping, berbisik singkat. Lady Seo mengirim kami. Ikut, sekarang. Ji-won menatap mereka ragu. Rantai di pergelangannya dibuka, pedang diselipkan ke tangannya. Tidak ada waktu untuk bertanya, karena dari jauh sudah terdengar teriakan penjaga. Mereka bergerak cepat, melesat melalui lorong-lorong sempit bawah tanah. Di tengah pelarian, Ji-won bertanya lirih, "Di mana Lady Seo?" "Dia menunggu, setelah kita menyelesaikan satu hal," jawab pria bertopeng di depan. Mereka tidak keluar dari istana, justru menuju gerbang merah di sisi barat kompleks militer. Dari balik pepohonan, Ji-won melihat target mereka. Gudang senjata terbesar milik Myung-ho. Dinding tebal batu, pintu besi terkunci, dijaga beberapa prajurit. Pria bertopeng itu memberi isyarat tangan. Rencana sudah jelas. 2 orang mengalihkan perhatian penjaga dengan lemparan batu dan teriakan palsu. Ji-won dan sisanya menyusup dari sisi lain, memanjat dinding licin. Begitu di dalam, mereka bergerak seperti bayangan. Gudang senjata itu penuh rak berisi busur, tombak, dan kotak panah. Bau minyak tanah memenuhi udara, mereka sudah menyiapkannya sebelumnya. "Bakar semua," bisik si wanita bertopeng. "Tanpa senjata, Myung-ho akan lumpuh." Ji-won menyalakan obor kecil. Api menjilat rak kayu, memakan panah dan tali busur. Dalam hitungan detik, nyala itu membesar, menyambar tongtong minyak, membuat kobaran api meloncat ke langit-langit. Panasnya membakar kulit, suara retakan kayu dan dentingan logam terdengar bersamaan. Penjaga mulai berteriak dari luar. Pintu besar digedor. Salah satu dari kelompok itu menendang jendela kecil di sisi bangunan, memberi jalan keluar. Ji-won melompat lebih dulu, lalu membantu yang lain keluar tepat sebelum api menelan seluruh ruangan. Begitu mereka menjauh, ledakan kecil terdengar, tong bubuk mesiu ikut terbakar. Langit malam yang baru turun dipenuhi cahaya oranye. Dari kejauhan, bunyi gong peringatan menggema. Penduduk kota mulai keluar rumah, beberapa berteriak panik, yang lain berlari ke arah kebakaran. Ji-won dan kelompok itu berbaur di keramaian. Namun di tengah kekacauan, ia merasakan keganjilan. Tidak ada tanda-tanda Lady Seo di antara mereka, bahkan tidak ada isyarat untuk menemuinya. Akhirnya, ketika mereka tiba di gang sepi di luar kota, Ji-won menghentikan langkah. "Di mana Lady Seo?" tanyanya dengan suara rendah, tangan di gagang pedang. Pria bertopeng itu terdiam sejenak, lalu menjawab datar. "Kami tidak bekerja untuk Lady Seo." Kata-kata itu seperti pisau dingin di punggungnya. "Lalu, siapa?" Pria itu hanya menggeleng. "Itu bukan urusanmu. Yang kau perlu tahu, kau punya musuh yang lebih besar dari Myung-ho." Sebelum Ji-won sempat mendesak, mereka menghilang ke lorong-lorong kota seperti asap.
menyisakan dirinya sendirian di tengah jalan sempit yang remang, dengan api besar di kejauhan dan suara kerusuhan yang makin membesar. Jiwon berdiri diam, mencoba memproses. Jika bukan Lady Seo yang mengirim mereka, maka ada pihak ketiga yang diam-diam ingin menjatuhkan Myung-ho, dan sekarang ia menjadi bagian dari rencana itu tanpa sadar. Di belakangnya, suara kuda terdengar mendekat. Beberapa prajurit istana berlari ke arah kebakaran, berteriak memanggil nama Myung-ho. Jiwon menarik tudung jubahnya, lalu menghilang ke arah lain, masuk ke kegelapan jalan belakang kota. Malam itu, api di balik gerbang merah tidak hanya membakar senjata Myung-ho, tapi juga mengobarkan perang baru yang bahkan Jiwon sendiri belum memahami sepenuhnya. Malam di istana Joseon diselimuti cahaya ribuan lentera. Musik serunai dan genderang bergema dari aula upacara. Malam ini adalah malam pengangkatan Jang Myung-ho sebagai kepala Dewan Militer. Para pejabat berpakaian terbaik, warna emas dan merah memenuhi ruangan. Semua tersenyum, namun Jiwon tahu, di balik senyum itu, ada rencana-rencana gelap yang saling bertabrakan. Ia menyelinap melalui jalur servis yang sempit, mengikuti jalur pilar hingga ke balkon atas aula tahta. Di bawahnya, Myung-ho duduk di kursi kehormatan, mengenakan jubah militer hitam berbordir naga emas. Wajahnya penuh percaya diri, seolah semua intrik beberapa minggu terakhir hanyalah permainan kecil yang sudah ia menangkan. Jiwon menarik napas panjang. Malam ini ia akan mengakhiri semuanya. Pisau pendek, lebih mudah disembunyikan dari pedang. Ia genggam erat. Tunggu hingga upacara mencapai puncaknya. Lalu, satu tusukan di tempat yang tepat. Tapi sesuatu terasa aneh. Pintu samping aula terbuka pelan, dan sosok wanita berhanbok putih gading melangkah masuk. Lady Seo. Ia berjalan melewati barisan pejabat yang terkejut melihat kehadirannya. Dengan langkah mantap, ia mendekati kursi Myung-ho, lalu, tanpa peringatan, menarik belati tipis dari lengan bajunya dan menusukkannya tepat di perut Myung-ho. Musik terhenti. Teror merambat di wajah para pejabat. Darah Myung-ho membasahi karpet merah upacara, menyebar seperti noda yang menelan lambang kerajaan di bawahnya. Lady Seo menarik belatinya, lalu berbalik ke arah hadirin. Han Jiwon, serunya, suaranya lantang. Dialah dalang pembunuhan ini. Dia memaksaku. Jiwon membeku di balkon. Semua mata mencari dirinya. Suara bisik-bisik, lalu teriakan penjaga yang berlari ke arah atas aula. Ia tahu, jika diam saja, ia akan ditangkap di depan semua orang. Namun yang membuatnya benar-benar terpaku adalah ekspresi Myung-ho. Meski tubuhnya lemah, ia tersenyum, senyum tipis yang mengandung kemenangan aneh. Darah di bibirnya tak menghalangi kata-kata yang keluar. Kau, benar-benar, datang, Jiwon, ucapnya pelan, cukup keras untuk didengar dari jarak itu. Tapi kau, terlambat, pihak ketiga, sudah, mengambil, segalanya. Matanya terarah ke satu titik di balkon seberang. Jiwon mengikuti pandangan itu, dan melihat siluet seseorang berdiri di kegelapan, separuh wajahnya tertutup bayangan pilar. Seseorang yang ia kenal, seseorang yang seharusnya sudah mati bertahun-tahun lalu. Sosok itu hanya mengangkat tangan, seolah menyapa, sebelum mundur ke kegelapan dan menghilang. Hatinya berdegup kencang, kenangan masa lalu yang pahit membanjiri pikirannya. Bukan hanya Myung-ho dan Lady Seo, kini ada musuh lama yang kembali dari kematian. Suara penjaga semakin dekat. Lady Seo melangkah mundur, membiarkan Myung-ho yang sekarat rebah di kursinya. Jiwon tidak punya waktu. Dengan cepat ia melompat dari balkon ke lantai, menghindari tangan penjaga yang mencoba meraihnya, lalu berlari menuju pintu samping. Teriakan terdengar di belakangnya, beberapa memanggil namanya, beberapa memerintahkan penangkapan. Namun pikirannya hanya fokus pada satu hal, siapa yang sebenarnya mengatur semua ini, dan mengapa orang itu memilih untuk muncul malam ini. Begitu keluar dari aula, ia melewati taman istana yang remang. Di antara pepohonan, ia melihat kilasan kain gelap bergerak cepat, arah sosok misterius itu pergi. Tanpa ragu,
Ia mengejarnya. Namun setiap kali ia hampir mendekat, sosok itu menghilang di tikungan atau bayangan. Hingga akhirnya, ia berhenti di tepi kolam istana, napas terengah. Hanya suara riak air yang menjawab. Sosok itu sudah lenyap. Di kejauhan, gong darurat berbunyi. Istana kini dalam kekacauan. Myung-ho mungkin sekarat, Lady Seo telah memojokkannya di depan semua orang, dan pihak ketiga yang selama ini bersembunyi kini telah muncul, membawa masa lalu yang Ji-won kira sudah terkubur. Malam singgasana berdarah bukanlah akhir, melainkan pintu menuju permainan yang lebih mematikan. Kabut dini hari menyelimuti ibu kota. Genderang peringatan bertalu tanpa henti. Nama Han Ji-won diteriakkan para penjaga, memantul di udara dingin. Di lorong bawah tanah yang lembab, Ji-won berdiri dengan napas berat. Darah mengering di bajunya, debu menempel di setiap lipatan kain. Pedangnya sudah terhunus, ujungnya berkilat di bawah cahaya obor yang redup. Ia mencari pihak ketiga, yang disebut Myung-ho sebelum mati. Langkahnya menuntun ke halaman belakang istana, melewati dinding retak menuju jalur rahasia yang pernah ia lalui saat masih prajurit muda. Kini jalur itu membawanya ke perburuan terakhir. Di sebuah kedai tua di pinggiran kota, Lady Seo duduk di sudut ruangan, wajahnya pucat. "Kenapa kau bunuh Jang Myung-ho?" tanya Ji-won, suaranya rendah tapi tegang. "Aku dipaksa," jawab Lady Seo lirih. "Orang tuaku akan dibunuh jika aku menolak. Dia adalah pihak ketiga itu." Ia mengeluarkan gulungan bersegel retak. Saat dibuka, mata Ji-won membeku melihat satu nama di bagian bawah daftar, Kang Seong-jin. Komandan rahasia yang dulu melatihnya, pria yang ia kagumi sekaligus takutkan, lalu menghilang setelah dituduh membantai sebuah desa di perbatasan. "Dia masih hidup," kata Lady Seo. "Dan dia ingin semua yang pernah meninggalkannya mati, termasuk kau. Dia menunggumu di tembok utara." Ji-won keluar dari kedai tanpa berkata apa-apa. Kabut merayap di sepanjang batu jalan, menelan setiap langkahnya. Di tembok utara, sosok berjubah hitam berdiri tegap. "Anak kesayanganku, kau berkembang jauh melampaui dugaanku," ucap Seong-jin. "Aku harus membunuhmu, Ji-won. Karena di malam itu, malam pembantaian desa perbatasan, kau yang melaporkan keberadaanku pada istana. Karena kau, aku jadi buronan. Semua yang aku bangun hancur. Kini, kau akan jatuh di tanganku." Tanpa aba-aba, pedang mereka beradu. Bunyi logam melawan logam memecah kesunyian. Seong-jin bergerak seperti bayangan, setiap langkahnya terukur, setiap tebasannya menguji pertahanan muridnya. Ji-won bertahan, mengingat setiap pelajaran yang pernah ia terima darinya. Benturan demi benturan membuat tangan mereka bergetar, napas tersengal. Dalam satu momen, Seong-jin menusuk ke depan. Ji-won memutar pergelangan tangan, membelokkan bilah, lalu menghujamkan pedang ke tubuh gurunya. Seong-jin terhuyung, tapi masih sempat tersenyum tipis. "Tak kusangka hidupku berakhir di tanganmu." Darah menghitam di batu tembok, menetes perlahan ke kabut di bawahnya. Tubuhnya jatuh, lenyap dari pandangan. Saat penjaga sampai di atas tembok, Ji-won sudah pergi. Pagi menjelang, kabut terangkat perlahan. Lady Seo berdiri di gerbang barat, matanya mengikuti sosok Ji-won yang berjalan menjauh, pedang di punggungnya. Tak ada salam perpisahan, hanya langkah mantap menuju jalan panjang yang terbentang di depannya. Bagi istana, Han Ji-won akan selalu menjadi pengkhianat. Bagi dirinya, ia hanyalah prajurit yang akhirnya bebas dari semua ikatan.